Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dan balik lagi, buka pikiran volume keempat. Gimana nih yang pada nungguin episode kali ini? Pasti udah pada nggak sabar ya. Karena aku bakalan invite salah satu sosok muda yang sangat inspiratif. Yang mungkin udah ditungguin sama teman-teman semuanya. Tapi sebelum aku mulai, aku invite yang bersangkutan nih ya, narasumber kita dan Nadira. Aku pengen nyapa dulu deh semuanya. Hai semuanya, selamat sore. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan happy banget hari ini. Buka pikiran volume keempat bisa nyapa teman-teman semuanya. Ini maaf banget ya, aku lagi ada di rumah dan kebetulan di sini hujan deras banget. Jadi semoga sinyal aku aman, audionya juga cukup jelas dan gambarnya juga jelas ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin akan sangat relate sama kondisi teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu deh. Boleh dong tulis di komen di bawah. Wah, ada Pak Marjana nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marjana. Nih, kapan-kapan kayaknya kita invite nih ya. eh, Pak Marjana nih. Dari Bank Mega Syariah ya. Pak Marjana, thank you banget udah selalu mampir di Buka Pikiran ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman juga yang ketemu secara virtual sebelumnya. Hai, mungkin baru pertama kali juga. Boleh dong aku pengen nanya, tantangan apa sih yang nantinya atau sekarang sedang dirasain sama teman-teman ketika pandemi ini? Mau belajar apa, tapi ternyata nggak bisa gara-gara pandemi. Atau pengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak bisa gara-gara pandemi. Nah, aku pengen tahu apa yang teman-teman lagi rasain sekarang dan apa yang teman-teman sekarang lagi hadapi gitu ketika mau belajar sesuatu di tengah pandemi. Suaraku kurang jelas ya? Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya makin rame lagi, suaranya boleh di audionya digedein nggak teman-teman? Oke, aku mau cek-cek dulu dan kita mau bahas apa sih? Sebentar ya, aku tulis dulu judulnya. Oke. Oh, jelas banget nih. Jadi mungkin sinyalnya teman-teman juga butuh dipastikan ya. Siapa tahu teman-teman sinyalnya kurang ini nih, kurang bagus. Jadi audionya jadi kurang jelas atau mungkin connect ini audionya mungkin di volumenya digedein. Oke, aku tulis dulu judulnya. Ya. Aku seneng banget ya teman-teman karena setiap bikin IG live buka pikiran ini tuh selalu rame. Dan memang benar tujuanku adalah pengen membuka pikiran teman-teman semuanya karena selama ini tuh banyak banget yang ngerasa wah kayaknya kita tuh nggak bisa maju, nggak bisa ngembangin diri gara-gara kita nggak punya privilege ini, nggak punya privilege itu. Padahal sekarang di era teknologi dan Internet of Things harusnya ini bukan alasan kita lagi untuk belajar sesuatu kan. Dan bahkan kalau kita sebagai pembelajar itu kayak ada suatu keinginan untuk belajar terus gitu. Seperti sosok yang mau aku undang sekarang. Nah, siapa sih sosok ini? Sosok muda yang sangat cantik ya, luar dalam. Karena aku kayak ketemu beberapa kali tuh langsung charming gitu. Yang pastinya mungkin teman-teman udah sempet lihat video viralnya yang waktu itu di YouTube. Aku waktu nonton tuh kayak langsung wah keren banget ya, udah cantik, muslimah, pakai hijab, terus kayak santun juga dan mewakili Indonesia dalam sebuah selebrasi wisuda di salah satu kampus ternama yaitu di Harvard. Seorang dokter alumni Universitas Indonesia yang sekarang udah kembali setelah menyelesaikan Master of Public Health, sibuk praktek dan banyak kesibukan lainnya. Langsung aja deh aku akan invite, penasaran sama sosok ini. Ini dia dok, tunggu Nadira Afifa. Yang nungguin banyak nih kayaknya Nadira ya. Kita belajar dari sosok Hai Nadira Kak nih. Ana, Hai apa Nadira. kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kabar baik. Alhamdulillah Nadira lagi sibuk praktek. Kita Aku tuh gangguin, udah maaf sering banget ya. ketemu online tapi nggak pernah ketemu langsung ya. Iya, dan aku pengen banget ketemu langsung apalagi sama Alina. Iya, Pengen aku culik rasanya. baik ya Kak. Iya. Nadira, aduh aku seneng banget nih Nat, kamu bisa ngobrol di Buka Pikiran yang volume keempat dan aku memang sengaja nih Nat seminggu sekali tuh pengen ngajak teman-teman followers si Analisa ini buat membuka pikiran mereka bahwa oh sekarang tuh kita tuh jangan sampai mager ya buat belajar Hmm. sesuatu dari inspirasi sosok-sosok yang hebat. Salah satunya Nadira nih, aku rasa sangat pas untuk sharing tentang proses menjadi Amin, seorang mudah-mudahan lifelong Kak. learner. Oke Nadira, pengen
Pengen juga dong Nadira nyapa juga teman-teman yang udah join di sini. Iya, Kayaknya ramai rame banget nih banget. Nat. Sebelumnya Silakan Nat. makasih banget Kak Ana udah ngundang hari ini di Buka Pikiran. Ternyata udah sering juga kan ya ini series Buka Pikiran ini. Dan alhamdulillah ramai banget. Mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrolnya Yes. ada manfaatnya. Halo semua teman-teman, saya Nadira Afifa, dokter dan juga public health consultant. Wow, Nadira, ini kamu umur Iya, 27 baru thank you kemarin ya. Kak. Happy Ya, 27 birthday. 2 hari. Gimana? 27 2 hari. Gimana rasanya Nat? 27 udah menyelesaikan Master of Public Health, terus kemudian sebagai seorang ibu juga dari anak yang lucu banget gitu ya. Sibuk praktek juga. Sebenarnya orang tuh kayak penasaran gitu, apa sih yang Aduh, Nadira nggak enggak. bisa? Kayaknya semuanya bisa gitu, Ya, Nat. alhamdulillah rasanya komplit kali ya kalau sekarang rasanya. Jadi karena udah ada Heeh, ambisi heeh. pribadi yang udah tercapai juga dan alhamdulillahnya udah dikaruniai Ya, anak juga, jadi udah punya keluarga kecil sendiri, jadi makin senang gitu. makin semangat juga ya Betul, untuk kerja dan betul. berkarya ya pastinya ya. Oke, Nadira, Mm-mm. ini aku langsung ke tema kita nih ya, ngomongin soal lifelong learner. Kenapa sih aku bahas ini? Karena sebelumnya itu kita sempat Mm-mm. ngebahas tentang purpose gitu ya. Kadang di pandemi ini yang menuju endemi orang lagi kehilangan tujuan aku apa sih? Benar-benar. Saking bosannya di rumah Betul, terus. betul banget. Iya nggak sih? Akhirnya mereka mencoba mempertanyakan lagi, ini passion Mm. aku bukan sih gitu ya. Dan ternyata setelah menemukan passion, bangkit dari kegagalan juga pernah kita bahas. Dan akhirnya kemarin waktu di Women International International Women's Day, aku bahas bagaimana dari perspektif Mm. kita bisa mandiri gitu dalam Mm. kondisi apapun, terutama pandemi ini. Nah, sekarang Mm. dari proses ini semua nih, Nat, apa sih yang seorang Nadira pelajari selama pandemi ini? Mm. Khususnya sebagai seorang dokter, juga sebagai Mm. konsultan di public health gitu ya. Apa yang kamu pelajari Yang dari aku situasi pelajari ya, pandemi ini, Nat? sebenarnya aku ngerasa pandemi ini pasti sulit buat Hmm, semua orang gitu ya Kak ya. Dan ternyata kita kayak nggak bisa ya, men-standardize kesulitan setiap orang akan seperti apa. Karena impact-nya ke orang beda-beda gitu. ya, Kalau aku sendiri, aku juga sama mhm, mungkin sama yang tadi Kak Ana bilang, aku mulai repurpose lagi gitu. Sebenarnya aku tuh mhm, mau jadi apa sih, tujuan hmm, hidup aku apa, karir aku pengen seperti apa ke depannya, dan terutama prioritas aku sekarang apa gitu. Mungkin pandemi ini jadi salah satu waktu mhm, tenang juga untuk diri sendiri karena kan kita nggak bisa banyak kumpul. Jadi benar-benar pikiran kita tuh nggak di-influence sama circle kita ya gitu. Jadi aku rasanya sih aku mulai merepurpose gitu. Dan yang aku rasa setuju. juga ternyata selama pandemi ini Hmm, kayak apa ya, penting banget seseorang tuh memang udah punya internal motivation dan jati dirinya masing-masing gitu. Karena di sini biasanya kita jadi mulai hmm, krisis nih, jadi iya. bingung gitu. Sebenarnya kita mau ngapain, udah ngapain aja selama ini dan yang kita lakuin matters atau enggak. At least itu yang aku rasain sih selama pandemi. Jadi ada masa-masa galaunya, akhirnya mulai kontemplasi, ketemu purpose baru dan akhirnya sekarang udah mulai apa ya, udah tahu harus ngapain lah habis ini gitu. Wah, ini pas banget nih sama tema kita karena ternyata seorang Nadira yang udah lulus dari kampus ternama di Harvard itu pun kamu kayak membuat Bener. definisi ulang lagi gitu ya, repurpose lagi gitu, apa yang kamu cari dalam hidupmu. Nah, ngomong-ngomong nih Nat, mungkin ada yang baru ketemu pertama nih sama Nadira gitu ya. Aku tuh sempat terinspirasi ketika kamu waktu itu ngasih pidato di Hmm. podium gitu ya, Hmm. di secara virtual waktu itu ya, waktu kamu wisuda mewakili Indonesia di Harvard. Gimana sih Nat Rasanya rasanya waktu itu? rasanya bangga sih ya. Mungkin aku awalnya rasanya nggak menyangka juga sih Kak Ana karena kan itu Mhm, bukan sesuatu yang aku mhm, mhm, targetin dari awal gitu. Karena tiba-tiba aja aku tahu ada kontesnya untuk jadi mhm, mhm, speaker, kemudian aku ikut, prosesnya cepet dan mhm. alhamdulillahnya aku terpilih untuk mewakili angkatan gitu. Aku awalnya senang tapi ada rasa aduh kurang juga nih karena nggak di sana kan, karena virtual untuk pertama kalinya gitu. Tapi Iya, aku rasa justru setelah betul, aku betul. pidato virtual itu malah aku lebih senang lagi karena yang bisa akses jadinya bukan cuma orang yang di Civitas Harvard doang, tapi justru semua orang, bahkan orang Indonesia Iya, yang iya. sebenarnya pidato aku tuh lebih cocok untuk didengar sama orang Indonesia sih gitu. Jadi aku senang karena ternyata cukup impactful Oke. untuk pidato itu. Dan pada saat kamu kuliah di Harvard nih, Nat, aku pengen tahu nih, rasanya gimana sih, Nat? Apa sih bedanya ketika kamu kuliah di kampus ternama itu sama kamu kuliah di Mungkin aku harus kayak Indonesia? banyak curhat sama Kak Ana nih soal ini. Soalnya aku ngerasanya mungkin di Indonesia aku kan cukup ekstrovert, suka ngobrol, terus juga aku ngerasa ya Mm-mm. bisa lah untuk survive gitu dan mungkin ada di top tier gitu.
Tapi ketika udah di Mm-mm. Harvard, rasanya jadi imposter Mhm. syndrome banget gitu. Rasanya tuh minder, terus rasanya kayak nggak Mhm. pantas, dan apa ya, mau ngobrol juga nggak pede. Karena aku ngerasa orang di sana tuh jauh lebih hebat dari aku, dan aku jadi mulai mempertanyakan kayak kenapa sih aku bisa keterima Mhm. gitu. Tapi pas udah di sana, udah mulai adaptasi, aku Mhm. aku ngobrol sama orang-orang di sana yang notabene-nya hebat-hebat, mereka pun punya insecurity-nya masing-masing. Dan itu yang bikin aku akhirnya, oh ya udah, insecurity Mmm. itu wajar, dan sebenarnya nggak ada orang yang mandang kita lebih rendah atau gimana, yang penting adaptasi aja sama lingkungan. Jadi habis itu mulai udah mulai bisa memanfaatkan semua opportunity yang ada di Harvard sih. Jadi rasanya seneng banget dan bersyukur gitu udah bisa dapat kesempatan ke sana. Wow, itu kamu sempat ngerasa minder nggak sih, Mm-mm. Nat? Karena aku dengar juga kan cerita kamu waktu Mm-mm. kamu diundang di VOA gitu ya. Waktu itu kan kamu ngerasa kayak awalnya minder gitu kan, apalagi dari Mm-mm. Indonesia yang minoritas ya, which is di Amerika mungkin lebih banyak Bener. non Asia gitu. Apa yang kamu lakuin nih untuk bisa tetap berprestasi dan tetap kamu percaya diri sama kemampuan Iya, kamu itu sebagai yang aku, mahasiswa di sana? faktor utamanya sebenarnya bener yang tadi, karena minoritas. Kedua juga karena aku identitinya terlalu jelas mungkin, Mm-mm. karena ya di sana kan orang tuh nggak mendisclose agama apa, ras Mm-mm. apa gitu. Sementara kan aku ya muka Asia, terus Mm. pakai jilbab, udah pasti Islam gitu. Dan aku nggak tahu gimana orang sana memandang orang Islam gitu. Jadi itu yang bikin nggak pede dan insecure juga. Cuma Mm. Awalnya, cuma Awalnya habis ya. itu aku belajar untuk Mm-mm. bahwa sebenarnya setiap kita masuk lingkungan baru pasti ada insecurity kayak gini, dan itu wajar kan, semua orang mengalami. Jadi cara aku ngatasinnya, pertama Mm-mm. aku cari dulu kelompok yang memang aku beririsan dulu nih Kak Ana. Jadi aku memang gaulnya sama orang-orang Indonesia dulu yang Hmm. di Boston gitu ya. Ada sekitar 20-30 orang. Habis itu mulai Mm-mm. berani ke community yang lebih luas, yang udah mulai orang-orang luar negeri, tapi masih sesama muslim. Jadi masih ada irisannya gitu. Setelah udah mulai di kelompok yang bule-bule tapi muslim, udah mulai berani lagi, akhirnya udah kelompok semuanya, udah ke siapa aja aku berani gitu. Jadi memang bertahap dan punya cara masing-masing sih. Jadi kalau aku cari yang emang samaan dulu gitu secara identitinya. Oke, dan itu kamu juga belajar Iya, sesuatu iya yang banget baru ya, Nat pastinya. ya? Terutama ini ya, mungkin aku tuh amazed banget karena Oke. ternyata even orang yang udah sehebat apapun itu tuh punya Mm-mm. insecurity sendiri juga Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kalau Mm-mm. kita insecure tuh nggak usah jadi nggak pede atau apa, itu hal yang wajar gitu. Ya, Nat, aku jadi ini nih, aku jadi kayak ngerasa ada sesuatu yang pengen aku tanyain tentang Hmm, insecurity. Kadang-kadang nih, orang itu ketika mau belajar sesuatu, antara dia ngelihat pencapaian orang lain sama apa yang dia capai, itu tuh suka bikin jadi mager bener. untuk belajar sesuatu gitu ya. Kalau mungkin posisinya kamu tadi cerita kamu ada insecure-nya, tapi kamu pernah nggak ngadepin orang-orang yang Hmm, insecure? Ini jujur aja ya, teman-teman siapa sih yang nggak insecure ketika ngadepin sosok Nadira yang kita lihat perfect gitu kan? Pasti ada gitu. Dan orang insecure itu tuh kalau aku lihat banyak banget loh. Bisa aja mereka hmm, memberikan hate comment, bisa aja mereka memberikan sikap yang nggak ya, supporting ke kamu, sehingga mungkin ketika kamu pengen jadi seorang pembelajar dalam proses hidupmu, itu kayak suka ketahan iya sama benar-benar. omongan-omongan orang Iya. itu gitu kan, Nat. Iya nggak sih? Itu manusiawi juga. Nadira Ini pernah nggak topik ada yang di titik menarik ya, itu, karena Nat? biasa kita ngebahas insecurity diri sendiri tapi nggak bahas insecurity orang ke kita gitu ya. Mm-mm. Menurutku, I think maksudnya Yes. nggak bad thinking juga gitu sama orang yang mungkin mencoba dragging kita down ya. Mm-mm. Tapi aku juga sering merasa sih bahwa naturally ada sifat orang yang nggak suka. Even kita diri sendiri kita juga, kadang kita tuh deep inside ada juga perasaan ngiri sama orang. Jadi pengennya tuh justru bukannya kita mau mengupgrade diri sendiri, tapi justru malah pengen orang itu tuh jatuh gitu loh. Dan itu hal yang salah, itu hal yang salah gitu ya. Yap, Dan kalau betul. aku tuh ada analoginya kayak kepiting di dalam ember gitu kan. Nah, pernah denger nggak ya? Kayaknya psikolog dari itu biasanya. Jadi kalau Gimana kepiting tuh? di Iya, dalam iya, ember iya. tuh, kita lihat Mm-mm. Mm-mm. kepiting banyak dalam ember, mereka tuh kalau ada satu kepiting yang crawling ke atas, justru yang bawah tuh narik ke bawah gitu, narik si kepiting itu ke Mm-mm. bawah, bukannya kita sama-sama maju ke atas gitu. Dan itu mindset kepiting kalau aku nganggepnya. Jadi kalau aku analogikan gitu. Jadi kalau Analogikan aku ya. sendiri kayak nggak suka sama kesuksesan orang dan aku berusaha menjatuhkan dia, aku tuh langsung kayak aduh, mulai istighfar lagi deh, karena itu tuh mindset yang salah. Begitu juga kalau ada orang yang mencoba gitu ke aku, misalnya dengan aku cerita mau
mau Mm-mm. nge-achieve sesuatu terus dia malah non-supportive atau mencoba bikin kita down, bikin kita ngerasa nggak deserve, aku udah mulai belajar untuk nggak terlalu mendengarkan omongan orang sih gitu. At the end, yang penting adalah personal goal kita sendiri, dan goal itu juga harus dengan niat yang tulus gitu ya, bahwa kita mikir, oh mau nge-achieve ini karena nanti impact-nya akan ini gitu. As long as we know ourselves gitu, sebenarnya kita nggak butuh validasi dari orang dan nggak akan terpengaruh sama bad comments orang gitu sih. Aku setuju banget bagian ini ya, karena kalau kita nggak tahu personal goals kita apa, kita tuh kebawa sama proses belajar yang tadi, proses belajar orang yang insecure, kan orang insecure Bener, sebenarnya dia lagi belajar sama dirinya. Nah, ketika kita nggak punya goals kita, track kita tuh keganggu gitu. Jadi kembali lagi ke goals kita apa, dan nggak usah ngelihat, ya maksudnya dalam artian ya kita fokus betul, sama apa yang mau betul, kita betul, tuju betul. di depan, gitu Setuju. ya Nat ya. Oke, aduh, ini keren banget nih ya. Dan aku pengen invite teman-teman juga buat kalian bisa kasih pertanyaan di kolom chat atau question ya untuk ke Nadira. Karena Hmm, aku penasaran juga nih Nat, kalau kita bicara soal hmm, proses belajar yang nggak berhenti, never ending learning journey, katanya itu hmm, menjadi sebuah kegigihan. Kita dulu pernah ngobrol ya, kayaknya di sebuah hmm. virtual session, kita tuh baca Ah buku iya, yang sama dari iya, Angela betul, Duckworth betul. ya, Grit. Ingat kan? Nah, grit ini kan kayak sekarang tuh menjadi satu hal yang penting ya Hmm, ngadepin pandemi ini gitu kan. Kalau menurut Nadira sendiri nih, apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh teman-teman yang sekarang itu bahkan nggak tahu hmm, purpose-nya itu apa gitu. Jadi gimana dia mau mendefinisikan ulang kalau dia nggak tahu tujuannya dia apa? Iya Gimana Nat benar-benar. caranya Sebenarnya kalau menemukan lagi itu? nggak pandemi cukup possible ya ke anak. Karena menurutku cara kita menemukan passion itu adalah dengan Mm-mm. kita nyoba banyak hal gitu. Kalau kita masih kecil kan itu semua diarahkan sama orang tua. Tapi kalau kita udah gede, kalau kita menemukan cara menemukan diri sendiri adalah dengan kita cari sendiri kan purpose-nya apa, coba banyak hal. Jadi kalau aku sih waktu Mm. pandemi ini juga sebenarnya aku sendiri juga lagi quarter life crisis nih Kak Ana. Jadi bingung juga passionnya apa, terus mau berkarir apa, terus repurpose kemana. Kalau aku lakukan tetap sama sih sama keadaan non Mm. pandemi. Jadi aku memang tetap coba-coba banyak hal walaupun secara virtual gitu. Aku coba masuk ke community yang baru yang mungkin aku belum pernah ikut sebelumnya gitu. Mm. Misalnya tadinya aku community-nya mungkin di dokter atau mungkin di public health. Sekarang coba Mm-mm. deh Mm-mm. misalnya community music atau misalnya community apa kayak filantropis kayak Ah. apa kayak gitu. Jadi itu pun sebenarnya secara virtual pun nggak Mm-mm. membatasi kita untuk explore banyak hal sih gitu. Terus yang kedua menurutku jadi support system juga Mm-mm. penting Mm-mm. banget gitu. Jadi circle yang memang masih Setuju. bertahan sampai kita lagi pandemi kayak gini gitu. Kayak walaupun kita nggak kumpul physically tapi tetap kita ada relationship sama mereka, itu circle terdekat kita mungkin ya. Itu juga penting banget sih Mm-mm. menurutku dalam men-shape kita tuh ke depannya mau ngapain, dan kira-kira topik yang diomongin apa, itu kan juga membentuk mindset kita juga kan gitu. Jadi aku rasa circle-circle yang memang positif itu harus dipertahankan juga waktu pandemi dan sering-sering ngobrol sama mereka gitu. Yes, that's why kenapa aku pengen buka pikiran ini tuh jadi Mm-mm. support system teman-teman juga nih Nat. Karena aku melihat banyak yang datang ke psikolog, mungkin mereka udah Mm-mm. mencoba mencari passionnya gitu ya ke community yang mungkin membuat mereka bisa explore banyak hal. Tapi kadang-kadang support system itu tadi ketika masuk ke dalam circle kecil mereka Betul. kayak dijatuhkan, Uh-uh. jadinya nggak jadi belajar atau insecure sendiri, nggak ada yang Bener. ngejatuhin tapi dia ngejatuhin dirinya sendiri, akhirnya nggak Mm-mm. jadi berproses dan belajar. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih ya, teman-teman. Aku coba dari kolom chat nih tadi. Kak Nadira, gimana sih punya mindset untuk bisa terus belajar? Mm-mm. Nah, aku juga penasaran nih, Nat. Karena aku tahu kan kamu udah S2 nih. Biasanya kalau dokter itu kan kayak kalau di Mm-mm. psikolog tuh ngambil profesi khusus spesialis. Nadira pengen nggak sih ambil studi lagi gitu? Atau udah ini jadi public health, Master Iya, of Public Health sebenarnya aja aku cukup? juga masih ini sih ada utang satu sekolah lagi, jadi emang masih mau spesialis lagi. Sebenarnya itu pilihan sih karena Wow, jadi kayak sebenarnya nggak mantap harus banget. ada S2, ada Iya, spesialis iya, iya. double kayak gitu. Cuma mungkin ini dalam rangka aku mencari passion juga ya. Jadi Ah, aku masih butuh sekolah spesialis sih menurutku. mm, 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 Tuh. mm.
Oke, dan ini kamu jadi kayak repurpose lagi ya. Kamu pasti bingung banget deh spesialis apa nih yang memang karena kan walaupun mungkin bisa jadi dokter umum atau mungkin bisa ngambil sebagai pengambil kebijakan di public health, tapi rasanya ilmunya lebih kepake kalau kamu bisa ngambil Betul, spesialis gitu betul. ya, yang Jadi lebih sebenarnya spesifik sih gitu ya. masih saling menunjang satu sama lain sih. Jadi apa yang aku ambil di public health, topiknya masih akan Mm-mm. menunjang apa yang nanti aku ambil di spesialis juga gitu. Jadi supaya nggak ada yang wasted ya kemarin degree-nya. Jadi emang masih memperkaya Mm-mm. ilmu aja sih. Oke, nah itu kamu memang suka baca buku atau gimana sih Nat? Atau suka belajar gitu dari kecil ya? Dari kecil ya aja mungkin lebih diarahkan orang tua sih kalau dulu ke anak. Aku dulu nggak suka baca buku, tapi aku suka kalau Hmm, dibacain. Karena aku orangnya auditori kan. Jadi aku sukanya dengerin. Jadi kalau sampai oke. sekarang pun kalau baca buku sebenarnya aku di kuping juga sambil ada audiobook gitu. Jadi double gitu. Oh. Oke, jadi aku jadi lebih semangat buat bacain buku anakku karena sebenarnya paling ngantuk tuh kalau kita bacain buku anak Iya, serius iya. loh. Nanti kalau Alina udah gede, kamu bacain buku, nanti makin gede tuh kayak makin banyak pertanyaan tuh lama-lama udah deh kita puterin aja audiobook aja deh biar mamanya nggak usah ngomong terus. Tapi ternyata sengefek itu ya sampai kamu gede kemauan belajar kamu ternyata dimunculkan dari kamu kecil suka dibacain Jadi buku sama orang ada tua part kamu. itu, ada part juga mungkin bagusnya ibu aku ya terutama dari dulu emang selalu Mm-mm. nyisipin mimpi-mimpi sih. Jadi sebenarnya sesuatu yang masih jauh dari stage aku waktu itu. Hmm, Misalnya aku masih SD tapi kok udah nanti nanti SMA-nya yang kayak gini nak gitu. Atau aku masih SMP tapi udah ngomonginnya karir. Jadi sesuatu yang masih jauh tapi by the time aku masuk ke stage oke. itu aku jadi udah tahu mau ngapain gitu. Ini menarik loh Nat, karena mungkin di sini juga ada para parents juga ya. Kita juga sebagai ibu yang masih belajar, kadang-kadang aku ngerasa teori di psikologi berarti benar juga ya. Kita tuh sebagai orang tua bisa nggak Betul, memaksakan tapi mengarahkan bahkan dari anak di umur dia mencari identitas iya, siapa dia di usia remaja itu sudah bisa dikasih stage dia betul, untuk betul. tahu purpose dia apa. Oke, menarik Nat, menarik banget. Nah ini nih, aku pengen Hmm. coba jawab pertanyaan ini. Kak, aku mau nanya nih, aku suka banget belajar tentang hal mengenai mental health atau public speaking. Oh, jadi ada kadang-kadang gini nih, pengen belajar sesuatu, tapi di satu waktu itu tuh kadang-kadang harus ngerjain sesuatu yang lebih urgent nih. Nadira pernah nggak, misalnya kamu lagi harus ngerjain deadline Iya. tesis atau skripsi, tapi kamu lagi belajar musik misalnya, gimana Oke. cara kamu bagi waktu, Nat? Sebenarnya menurutku pertama harus ada prioritisasi dulu pastinya. Jadi kalau aku in general dulu, misalnya prioritisasi secara umum, nomor satu keluarga, nomor dua karir misalnya, nomor tiga social life, misalnya kayak gitu ya in general. Mhm. Kemudian yang layer duanya nanti aku lihat mana yang lebih urgent. Misalnya hari ini ada kumpul-kumpul iseng sama keluarga, tapi ada deadline untuk aplikasi sekolah misalnya gitu. Walaupun Hmm, prioritas utama keluarga, tapi kan sekarang yang lebih urgent dari yang sekolah dulu. Jadi ya berarti urusin sekolah. Jadi menurutku untuk kita tahu prioritisasinya seperti apa itu yang penting. Yang kedua, pastinya manajemen waktu sih, Kak Ana. Kalau aku sukanya journaling biasanya. Kalau Kak Ana mhm. mungkin suka journaling juga, aku nggak tahu. Tapi biasanya aku suka kayak udah mengarrange, oh misalnya hari ini to-do listnya ini, waktunya Hmm. jam segini sampai jam segini. At the end itu cuma buat arahan aja supaya kita hidupnya lebih structured gitu dan tahu harus ngapain. Betul, Mm-mm. teratur ya. Iya, aku sih kerasa ngebantu banget sih. Kayak at least kalau misalnya nggak sempet journaling yang terlalu panjang Iya, tuh iya pakai bener. Google Calendar deh. Itu jadi kalau malam-malam kan emak-emak tuh overthinking ya. Aduh besok aku mau ini, mau ini, mau ini. Jadi kalau kita bisa ada setup di Google Calendar atau aplikasi Iya, sejenis tuh kayak ada reminder aja. Oh besok tuh aku udah sibuk. Jadi jangan iya selipin agenda bener-bener. yang Aku juga lain gitu. gitu ya. Kadang tuh buat Oke, ngosongin pikiran aja sih, karena belibet di pikiran ya besok mau ngapain. Tapi begitu bener. udah dituangin ke tulisan, jadi lebih runut dan lebih tahu harus ngapain gitu. Nah, itu teman-teman catat ya. Jadi set prioritas kita apa, manajemen waktu, dan tadi bisa dituangkan daripada muter di otak overthinking. Jadi lebih baik Betul. journaling tadi Hmm. kalau Nadira. Oke, Nat, ini aku nggak lama-lama karena kalau lama jadinya webinar ya teman-teman. Karena Dokter Nadira juga ada kesibukan lain gitu ya. Dan aku juga pengen ngajak teman-teman nih. Kebetulan tuh APDC lagi bikin kelas Hmm. self development series nih Nat. Jadi webinar series yang kita bikin di situ aku sama teman-teman psikolog associate lain kita pengen ngajak teman-teman menemukan potensi dan Hmm. esensi diri kalian. Jadi salah satunya adalah dari obrolan ini sama Nadira, semoga teman-teman tuh jadi punya Ya. kemauan untuk ngembangin diri. Karena aku gemes kalau ada orang yang sekarang tuh kayak bingung nih mau ngapain tapi nggak ngapa-ngapain dan
akhirnya justru ngegangguin orang dalam Benar, perjalanannya, dia insecure dan benar, benar, benar. jadi negatif Mm, gitu ya. Oke Nadira, ini mm, pertanyaan terakhir nih buat Nadira. Kak Nadira, kalau diri kita pengen lebih baik, namun kadang suka ngerasa nggak percaya diri nih Nat. Gimana nih Nat, cara percaya diri versi Nadira percaya diri Afifa? versi Silakan aku Nat. ya itu sebenarnya menurutku confidence itu sesuatu yang gradual harus dipaksakan sih ke Ana gitu, nggak ada orang yang tiba-tiba lahir percaya diri. Eh, Kadang orang mikir gini sih Setuju. karena kayak orang-orang yang pede tuh cuma orang-orang yang memang udah kaya, dalam arti misalnya emang emang intelektualnya emang Mhm. bagus atau emang financial bagus atau pokoknya udah punya segalanya deh gitu. Padahal ternyata aku belajar dari bukunya Mark Ronson juga sih di Art of Not Giving a Fuck itu bahwa Hmm, bahwa iya sebenarnya iya, aku kayak nonton. bahwa confidence tuh Aku nggak ada baca, hubungannya sorry. sama apa yang kita punya gitu. Jadi kita tuh bahkan kita bisa jadi bos Mhm, tapi mhm. tetap aja nggak confident sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau cara aku adalah secara gradual aku sambil memperbaiki kemampuan aku juga, jadi ningkatin kemampuan aku, hal-hal yang aku suka, tapi di satu sisi juga coba berani untuk masuk ke step yang lebih tinggi gitu. Misalnya aku suka ngetes gitu kayak aku udah Mhm. belajar ini nih, misalnya aku belajar flute walaupun masih berantakan, aku coba aja deh misalnya audisi buat konser gitu. Ntar kalau aku nggak dapet, oh ya udah at least aku udah coba dan Mhm. kepercayaan diri aku udah nambah dengan aku mencoba gitu dengan tantangan baru. Jadi aku suka aja belajar dan aku coba cari tantangannya. Nanti dari situ kita tahu apa yang kita yang kurang, memperbaiki diri lagi dan percaya dirinya juga meningkat juga. Menurut aku sih gitu. Mungkin Kak Ana ada saran juga. Wah, ini ini bagus banget sih Nat, karena aku nulis buku pertama aku ya, dan baru pertama sih bukunya, baru satu sih. Di situ aku menuliskan The Hmm, Power of Personality Development. Jadi kenapa aku bikin APDC? Salah satunya adalah aku tuh pengen menuliskan juga di situ hmm, perjalananku menemukan kepercayaan diri. Dalam buku itu tuh aku tulis Nat bahwa kepercayaan diri itu nggak muncul hmm, tiba-tiba, persis kayak Nadira sampein. Tapi dia tadi hmm, kalau bahasa Nadira kan gradually ya. Kalau aku bilang itu tuh bisa ditumbuhkan dari kita pernah mengalami setuju. kegagalan dan keberhasilan. Karena kalau kita berhasil mulu, nanti Bener, begitu bener. gagal kita nggak pede. Tapi kalau kita gagal mulu, ya kan kita gagal terus, nggak Iya. pernah berhasil, nggak pede juga gitu. Jadi salah satu caranya Hmm. adalah self improvement dan juga self development, dan itu yang membuat seorang Nadira itu menjadi seorang long life learner yang sampai sekarang pun masih mau belajar, bahkan mau ambil spesialis. Salut banget. Dan aku terinspirasi sama Ah iya. gerakan kamu nih, Limitless Foundation. Mm-mm. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, Nat. Apa sih Limitless Foundation itu? Dan mungkin bisa follow ke Aku sampai IG-nya lupa langsung mau nih, Nat. cerita itu Silakan, Nat. karena seru ngobrol sama Kak Ana. Iya, jadi Gak Limitless kerasa Foundation ya. ini sebenarnya kita fokusnya untuk leverage education untuk teman-teman yang mungkin secara Hmm. finansial nggak mampu nih untuk melanjutin sekolah, terutama lagi pandemi nih Kak Ana. Jadi kita ngasih beasiswa Hmm. untuk teman-teman dari Ya. SD sampai S1, tapi di sisi lain kita juga ada beberapa talk juga, biasanya ngomongin soal buku, soal literasi, self improvement. Kemarin ada yang ngundang penulis dari luar negeri juga. Jadi di sebenarnya ya, Keren jadi teman-teman banget. bisa follow limitlessfoundation.id. Di situ banyak info soal education, terutama scholarship dan pengembangan diri gitu. Aduh, ini keren ya. Kurang apa sih gitu Sama-sama. kan? Udah jadi dokter iya. Kemudian cita-cita kamu katanya pengen jadi menteri Tadinya kesehatan, itu iya benar, Kak, Nat? Aku sempat nonton tadinya di salah satu iya. YouTube. Cuma Terus terus kemarin terus pas gimana? udah Masih nggak actually beneran kerja sama Pak Menteri, kok pandemi? sibuk banget ya Pak Menteri nih, kapan ada waktu Heeh. buat keluarga ya? Iya, terus sebagai Istirahatnya ibu-ibu ya, aku bergejolak kapan aku ada waktu buat keluarga ya gitu. Jadi lagi-lagi pandemi pasti. meripurpose sih. Mungkin masih mau atau mungkin enggak juga, tapi masih finding out lah It's nanti mau okay. jadi apa. Tapi apapun itu, pastinya seorang Nadira Afifa pengen membuat sebuah perubahan, Amin. tentunya dalam dunia kesehatan ya, yang membuat kesejahteraan dan fasilitas public health di Indonesia semakin baik karena ada seorang dokter yang tadi fokus ke education, tapi juga fokus untuk pengabdian masyarakat, terutama di Amin. implementasi ilmu Makasih ya kesehatan ya. Kak. Nat, makasih banget ya. Sharingnya seru banget, setengah jam tapi semuanya daging. Teman-teman boleh dong tulis di kolom chat, say thanks buat Nadira dan apa yang bisa kamu dapetin di obrolan kita singkat ini ya. Kalau kalian pengen tahu syarat beasiswanya bisa langsung aja follow Instagramnya Betul. limitlessfoundation.id ya.
dan atau kepoin Instagramnya Nadira langsung. Nah, aku juga pengen infoin kalau kalian pengen ikutan kelas self development Iyalah. series, boleh promo dikit ya Nat. Tadi nyambung gitu. Mungkin siapa tahu bisa Iya collabs tuh, juga Kak. sama Limitless ya Nat nanti kita ya. Aku nanti bisa pengen invite kalian nih teman-teman. Kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya APDC Indonesia. Di situ ada klik link di bio-nya buat daftar. Karena memang kita ada komitmen fee yang nggak mahal kok teman-teman. Tapi kalian bisa dapetin sesi aku barengan sama psikolog. Satu lagi teman aku namanya Mbak Rini. Jadi kita akan ajak kalian buat ngebuka pikiran kalian lagi lebih dalam di sesi webinar. Gimana sih menjadi seorang pembelajar yang nggak pernah berhenti dalam Amin. hidupnya. Thank you, Thank you Kak ya Nat Lana. ya. Salam buat Sehat-sehat, Alina si Kak. gemes. Dah, Sukses Kak. selalu. Thank you. Aku save ya di Bye. IGTV. Bye. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.